Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ighfir lana wa liwalidayna wa lil muallimin. Qala al-Imam an-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Ahmad bin Sulaiman haddatsana Yahya bin Adam qala haddatsana Malik bin Mighwal عن الزبير بن عبد عن طلحة بن مصرف عن مرة عن عبد الله قال لما أشري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة وإليها ينتهي ما عرج به من تحتها. ينتهي ما عرج ini yang belum ma urija bihi. ينتهي ما عرج به من تحتها وإليها ينتهي ما هبط به من فوقها حتى يقبض منها. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال فراش من ذهب فأعطيا ثلاثا الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة ويغفر لمن مات من أمته لا يشرك بالله شيئا المقحمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك من نعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أصلح لنا شؤوننا كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة بن مصرف عن مرة عن عبد الله. Taib telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Sulaiman. Ahmad bin Sulaiman ini salah satu syekhnya Imam An-Nasa'i, wafat 261. Kemudian Ahmad bin Sulaiman mengatakan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam. Yahya bin Adam mengatakan telah menceritakan kepada kami Malik bin Mighwal. Malik bin Mighwal juga termasuk adalah seorang tabi'ut tabi'in. Malik bin Mighwal seorang tabi'ut tabi'in. Dari Az-Zubair bin Adi. Az-Zubair bin Adi termasuk seorang tabi'in. Dari Talhah bin Musarrif. Talhah bin Musarrif adalah seorang tabi'in seperti Az-Zubair. Dan an Murrah. Murrah ini bukan Abu Murrah, beda lagi. Kalau kemarin ada Abu Murrah, yaitu Yazid namanya. Di sini tabi'i bernama Murrah. Kemarin Abu Murrah yaitu salah satu perawi kemarin yang kita bahas. Ada Murrah, Abu Murrah itu yang bernama Yazid, yang masih mantan seorang budak. Adapun di sini adalah Murrah, seorang tabi'i kalangan tua. Dan Abdullah di sini Abdullah bin Mas'ud. Sebagaimana yang pernah Anda bilang, kalau misalnya ada Abdullah dari kalangan sahabat, maka dimutlakkan Abdullah bin
bin Mas'ud. Kalau misalnya dalam kalangan salaf keumumannya, maka Abdullah bin Al-Mubarak. Kalau kita hitung sanad hadis ini ada berapa? Ahmad bin Sulaiman 1, Yahya bin Adam 2, Malik 3, Zubair 4, Talha 5, Murrah 6, Abdullah bin Mas'ud 7. Berarti ini yang disebut subaiyat, subai 7. Dan alhamdulillah perawi semuanya ini thiqah alhamdulillah, dan kesemuanya adalah penduduk Kufah, dikecualikan syekhnya Imam An-Nasa'i yaitu Ahmad bin Sulaiman. Beliau bukan berasal dari Kufah, namun dari daerah bernama Ruhawi. Taib, an Abdullah qal lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam untuhiya bihi ila sidratil muntaha. Ketika diperjalankan bersama Rasulullah, yaitu ketika Rasulullah juga berisra, untuhiya bihi, dihentikan dengan perjalanan tersebut dengan Nabi SAW, jadi berakhir ila sidratul muntaha, berakhir ke yang namanya sidratul muntaha. Sidratul muntaha suatu pohon ya. Nah, dikatakan di sini wahiyya fis sama'is sadisah, dan sidratul muntaha ini berada di langit ke-6. Baik, kalau misalnya kita perhatikan di hadis-hadis sebelumnya, sidratul muntaha itu disebutkan ada di langit ke-7. Kalau misalnya di hadis ini wahiyya fis sama'is sadisah, ada di langit ke-6. Nah, ini riwayat Ibnu Mas'ud bahwasanya sidratul muntaha, ini kan Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan sidratul muntaha wa hiya fis sama'is sadisah. Kalau di riwayat Anas, ya kalau misalnya kita perhatikan sebelumnya, hadis-hadis sebelumnya ini riwayatnya riwayat Anas. Ya, riwayat Anas bahwasanya sidratul muntaha itu ada di langit ke-7. Bisa antum cari kata kunci keywordnya sidratul muntaha, tinggal search enter gitu aja. Enggak ada nih, harus satu di sini. Ya, jadi di dalam hadisnya riwayat Anas, sidratul muntaha itu ada di langit ke-7. Nah, sekarang zahirnya riwayat Abdullah bin Mas'ud dengan riwayat Anas itu kedua-duanya bertentangan, ya enggak? Kedua-duanya bertentangan. Masalahnya di sini hadis riwayat Anas diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, dan rijalnya semuanya thiqah. Riwayatnya Ibnu Mas'ud di sini juga diriwayatkan oleh Muslim, dan para perawinya yang 7 subaiyat ini semuanya thiqah. Ketertabrakan ini kalau misalnya kita tidak mencari kuncinya dari para ulama, maka kita akan menghukumi bahwasanya salah satu hadis ini harus diliburkan ini. Waalaikumsalam. Tapi tidak bisa begitu saja kita hukumi, melainkan mari kita perhatikan apa yang telah diucapkan oleh para ulama tentang hal ini. Tutup. Buka. Sinian Pak, berarti itu Mas ininya. Ya, kalau kita perhatikan tadi riwayat Anas itu bahwasanya ini di Sidratul Muntaha ada di langit ke-6. Riwayat Ibnu Mas'ud yang kita pelajari sekarang, Sidratul Muntaha itu ada di langit ke-6. Adapun riwayat Anas yang kemarin atau pekan lalu kita pelajari, Sidratul Muntaha ada di langit keberapa? Ke-7. Nah, ini kan zahirnya bertentangan. Nah, kita dalam metodologi ta'arud bainal adillah atau bainan nusus, kalau misalnya adanya pertentangan antara nas-nas,
Maka yang pertama kita lakukan adalah bagaimana caranya mengkompromikan nas yang bertentangan ini, yaitu menjamak antara keduanya. Dan alhamdulillah Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala telah mengkompromikan keduanya. Beliau berkata, inna aslaha fis sama'is sadisah wa aghsanaha wa furu'aha fis sama'is sabi'ah. Itu katanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, bagaimana menjamak antara dua hadis ini. Ini kan tentang akidah ini hadis. Enggak mungkin Abdullah bin Mas'ud memberikan syubhat kepada kita, atau salah satunya itu Anas memberikan syubhat kepada kita, mengatakan Abdullah bin Mas'ud, oh Sidratul Muntaha ada di langit ke-6. Kemudian Anas mengatakan, meriwayatkan, oh Nabi SAW mengatakan Sidratul Muntaha ada di langit ke-7. Gak mungkin mereka semua berencana untuk membuat kita kebingungan di mana yang benar nih. Maka Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya aslus syajarah, yaitu akarnya, asalnya pohon Sidratul Muntaha itu di langit ke-6. Jadi akarnya, bagian bawahnya pohon di langit ke-6. Adapun aghsan dan furu', yaitu ranting-ranting dan cabang-cabangnya pohon, itu fis sama'is sabi'ah, di langit ke-7. Ini menunjukkan Sidratul Muntaha itu ada di dua langit, langit ke-6 dan langit ke-7. Ya, ini penggabungan antara riwayat Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwasanya Sidratul Muntaha ada di langit ke-6, dan riwayat Anas bin Malik bahwasanya Sidratul Muntaha ada di langit ke-7. طيب. Baik, tadi lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam untuhiya bi ila sidratil muntaha wa hiya fis sama'is sadisah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan, maka berakhir di Sidratul Muntaha, dan Sidratul Muntaha di langit ke-6, ya. Wa ilaiha yantahi ma urija bihi min tahtiha. Jadi diteruskan oleh ceritanya Abdullah bin Mas'ud, wa ilaiha, dan sampai situlah, yantahi berakhirnya, ma urija bihi min tahtiha, semua yang naik dari bawah. Ma urija bihi, yaitu semua yang dinaikkan, min tahtiha, dari bawahnya. Udah ketemu belum hadisnya? 451 atau 400? Bukan dari halamannya. Hadisnya, nomor hadisnya, cari nomor hadisnya. Ayo. Wa ilaiha yantahi ma urija bihi min tahtiha, yaitu dan kepadanya Sidratul Muntaha itu semua yang diangkat dari amalan-amalan hamba dan dari arwah-arwah hamba dari bawah itu berakhir dan berhenti di area Sidratul Muntaha itu dan tidak melampauinya. Itu maksudnya. Ya. Jadi ada kalimat di sini, wa ilaiha yantahi ma urija bihi min tahtiha. Maksudnya sampai ke Sidratul Muntaha lah berhenti apa yang urija. Mi'raj itu kan artinya naik. Urija dinaikkan dengannya dari bawah. Yaitu apa yang dinaikkan? Amalan-amalan hamba dan roh-roh hamba. Sampai langit ke-6. Sampai langit ke-7. Tetapi maksudnya langit ke-7 di sini adalah Sidratul Muntahanya. Kan Sidratul Muntaha yang tadi kita bilang, kalau gambaran secara nalar kita, dan Allah yang Maha tahu tentang itu, asalnya bawahnya itu ada di langit ke-6. Adapun aghsan dan furu'nya itu ada di langit ke-7. Jadi dua langit dia. Ya, tinggi. Ya, kalau misalnya mungkin di Dragon Ball itu kan ada itu, sampai tinggi, Bang. Ya. Tapi itu Dragon Ball itu khayalan mereka. Adapun yang ada nanti tentu jauh lebih indah, ya. Itu kalau misalnya di depan pagar, jangan nanti takutnya ada yang mau keluar. Nah. Oke, wa ilaihi yantahi ma urija min tahtiha. Wa ilaiha yantahi ma uhbita, atau di situ mungkin hubita ya. Ma hubita atau uhbita bihi,
min fawqiha hatta yuqbadha minha. Maksudnya wa ilaiha, dan sampai situlah yantahi, berhentinya, ma uhbita bihi atau hubita bihi, apa yang naik ya, min fawqiha, dari atas pohon, maksudnya dari bagian atas dari surga, hatta yuqbadha minha, sampai ya yang jatuh itu bisa terpegang. Jadi berhenti di sana. Jadi wallahu alam, entah apa aja nanti di sekitar Sidratul Muntaha ada banyak hal yang kita tidak bisa kita fahami sekarang ya. Qal, berkata perawi, atau di sini qala, di sini bisa maksudnya qala Allah taala ya. Idz yaghsha sidrata ma yaghsha. Idz artinya ketika. Ghasya yaghsha meliputi atau terliputi, sidra, idz yaghsha sidra, yaitu Sidratul Muntaha terliputi apa yang meliputinya, yaitu nanti akan banyak hal yang meliputi Sidratul Muntaha ini. Qala, dikatakan qala di sini maksudnya qala Rasulullah ya. Rasulullah SAW bersabda, farashun min dhahab. Nah di sini Rasulullah menafsirkan ayat ini. Ini yang disebut dengan tafsir nabawi. Ya, tafsir nabawi itu adalah tafsir yang Nabi sendiri yang menafsirkannya. Ya. Tafsir yang Nabi sendiri yang langsung menafsirkannya. Farashun min dhahab. Farash, apa makna farash? Dikatakan oleh para ulama, farash itu ada yang mengatakannya kupu-kupu, ada yang mengatakannya burung. Ya, jadi bebinatangan ya, binatang-binatang yang terbang, mungkin kupu-kupu atau semacam yang indah-indah. Farash ini seperti itu, min dhahab, yang terbuat dari emas. Ya. Kalau misalnya kita lihat mungkin kunang-kunang, itu indah kalau misalnya meliputi pohonan gitu kan, itu indah gitu. Nah ini entah ini binatang seperti apa, yang penting berterbangan. Nah dia itu meliputi pohon Sidratul Muntaha yang ada di dua langit itu. Ya. Jadi gambarannya kalau kekhayalan kita sendiri seperti itulah gitu. Tapi nanti yang ada di sana wallahu a'lam itu pasti jauh lebih indah daripada yang kita bayangkan. Fa'u'tiya thalathan. Maka kemudian Rasulullah pun diberikan 3. U'tiya thalathan, diberikan 3 hal. Yang pertama as-salawat al-khams, yaitu salat-salat yang jumlahnya ada 5 waktu, dan kita sudah membahas ini. Wa khawatimu suratil Baqarah, dan khawatim artinya jamak dari khatimah ya. Khatimah yaitu khatimah di sini maksudnya adalah akhiran-akhiran ya, surat Al-Baqarah. Yaitu kalau misal di hadis Anas kemarin, apa di hadis Anas ada yang ini enggak? Yaitu 2 ayat ya. 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah. 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah. 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah, sebagaimana juga misalnya di riwayat Ahmad dari hadis Abi Dzar, Rasulullah SAW bersabda, "U'titu khawatimu atau khawatima suratil Baqarah min kanzi tahta al-'arsy lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Aku telah diberikan akhiran-akhiran surat Al-Baqarah dari treasure, harta yang terpendam di bawah arsy. Lam yu'tahunna nabiyyun qabli, tidak diberikan nabi sebelumku. Itu akhir-akhir surat Al-Baqarah. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan ya, Rasulullah dari hadis Uqbah bin Amir Al-Juhani, Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'il ayataini min akhir suratil Baqarah fa inni u'tituhuma min kanzin tahtal 'arsy." Bacalah 2 ayatnya dari akhir surat Al-Baqarah, sesungguhnya aku diberikan 2 ayat itu dari bagian dalam yang terpendam di bawah arsy. Ini menunjukkan bahwasanya akhawatim surat Al-Baqarah maksudnya 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Gimana 2 ayat terakhir?
Amanar rasulu bima unzila gitu. Itu 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Baik. Nah, sekarang Al-Baqarah itu turun kapan? Di periode Makkah atau Madinah? Madinah. Isra Mi'raj di Makkah atau Madinah? Di Makkah. Di Makkah kan? Nah, gimana dong? Salat disyariatkan di Makkah kan? Awal-awal. Salat disyariatkan di Makkah. Sekarang surat Al-Baqarah di Madinah turunnya. Tapi di sini kalian dikasih khatim surat Al-Baqarah Isra Mi'raj. Berarti di periode Makkah. Apakah bisa kita katakan bahwasanya di antara surat Al-Baqarah ada yang turun di Makkah? Para ulama justru mereka mengatakan Al-Baqarah semuanya full di Madinah. Nah, ini kemudian ditafsirkan oleh sebagian ulama di antara Imam As-Sindi rahimahullah, bahwasanya yang dimaksud dengan diberikan khawatim surat Al-Baqarah adalah diberitahu bahwasanya kamu akan diturunkan kepadamu nanti ayat ini. Jadi nggak langsung turun ketika itu menjadi resmi ayat yang wahyu yang kemudian disebarkan, melainkan dikabarkan di Isra Mi'raj ini ketika naik di atas diberikan khawatim surat Al-Baqarah, maksudnya diberikan kabar bahwasanya kelak nanti suatu ketika kamu akan diberikan ayat ini. Nah, jadi secara resminya ayat 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah itu secara resminya diturunkan di periode Madinah. Tapi kisi-kisinya ada di periode Makkah ketika Mi'raj. Faham? Antum faham? Mas ini? Mas siapa namanya? Mas Hendra? Paham? Belum? Apa yang belum paham? Masih belum ketemu juga. Allah musta'an. Khatimu surat Al-Baqarah. Wa yughfaru, dan diampuni. Nah, ini hal ketiga yang dikasih kepada Nabi SAW. Wa yughfaru liman mata min ummatihi. Liman mata min ummatihi la yusyriku billahi syai'an. Al-Muqhimat. Yughfaru, diampuni. Liman mata, bagi siapa yang wafat, min ummatihi, dari umatnya. La yusyriku billahi syai'a, yaitu yang tidak berbuat syirik sedikit pun, kecil maupun besar, dikit maupun banyak. Jadi bersih dari perbuatan syirik. Yang mana perbuatan syirik tersebut adalah al-muqhimat. Al-muqhim jamak dari al-muqhimat jamak dari muqhim. Al-muqhimat namanya artinya adalah az-dzunub al-'idham allati tuqhimu ashabaha an-nar, yaitu dosa muqhimat adalah dosa-dosa besar ya, yang memasukkan pelakunya ke dalam neraka. Jadi di sini bisa dimaknai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 keutamaan untuk kaum muslimin melalui Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama surat 5 waktu. Kemudian akhiran surat Al-Baqarah dan pengampunan terhadap dosa selain syirik. Pengampunan terhadap dosa selain syirik. Wallahu taala. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita menuju ke bab kedua dari kitab As-Shalah. Bab kedua, bab aina furidatis shalah. Sahih. Bab kedua di situ. Hadis ke 450. 3 di situ. 453. Oke. Baik, tafadhol Mas Malikul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nasa'i rahimahullah. Bab aina furidatis shalah. أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث أن عبد ربه بن سعيد أخبره
annal Bunaniya haddatsahu an Anas bin Malik anna salawati furidat bi Makkah wa anna malakaini ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadhahaba bihi ila Zamzam fashaqqa batnahu wa akhraja hashwahu fi tastin min dhahab faghasalahu bima'i Zamzama thumma kabasa jawfahu hikmatan wa ilman. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Qala al-musannif rahimahullah, ats-tsani bab aina furidatis shalah. Bab aina furidatis shalah. Bab di manakah difardukannya salat. Baik, kita pelajari juga sanadnya nanti. Maksudnya kita gabungkan sanad-sanadnya karena dalam nanti hadis ini berbeda dengan hadis setelahnya. Akhbarana qala an-Nasai rahimahullah akhbarana Sulaiman bin Daud an ibn Wahb qala akhbarani Amr bin al-Harith anna 'abda rabbih ibn Sa'id haddathahu anna al-Bunani haddathahu an Anas bin Malik. Baik, di sini ada Sulaiman bin Daud. Sulaiman bin Daud gurunya Imam An-Nasai dan berasal dari Mesir. Sulaiman bin Daud berasal dari Mesir. Kemudian di sini ada Ibnu Wahab. Sulaiman bin Daud meriwayatkan dari Ibnu Wahab. Ibnu Wahab juga dari Mesir, seorang faqih Abdullah bin Wahab namanya. Jadi Sulaiman bin Daud dari Abdullah bin Wahab. Dan Abdullah bin Wahab meriwayatkan hadis ini juga dari ulama Mesir lainnya yang bernama Amr bin al-Harith. Amr bin al-Harith. Tapi kalau misalnya kita perhatikan di sini sanadnya Sulaiman bin Daud, Ibnu Wahab dan Amr bin al-Harith itu dari murid dan guru itu semuanya berasal dari Mesir. Dan wallahu a'lam Imam An-Nasai mendapatkan hadis ini mungkin ketika menimba ilmu di Mesir. Jadi ini hadis Mesir, Sulaiman, Abdullah bin Wahab dan Amr bin al-Harith. Amr bin al-Harith kemudian menimba ilmu dari Abdul Rabbih bin Sa'id yang adalah seorang dari Madinah. Seorang dari Madinah. Dan Abdul Rabbih bin Sa'id itu adalah seorang tabi'i. Ya tabi'i kelas menengah atau kelas juniornya gitu ya. Apa kelas menengah mungkin ya. Kemudian Abdul Rabbih bin Sa'id meriwayatkan dari Al-Bunani. Dan tentu Al-Bunani di sini adalah seorang tabi'i, ya, nama aslinya Thabit Al-Bunani, seorang tabi'i. Dan Abdul Rabbih dari Madinah, kemudian Al-Bunani dan juga Anas bin Malik. Al-Bunani meriwayatkan dari Anas bin Malik. Berarti di sini ada berapa perawi? 6. Sudasi atau Khumasi? Sudasi atau Khumasi? 5 atau 6? Sudasi. Dari Sulaiman sampai Anas itu jumlahnya 6. Berarti ini hadis ini atau sanad ini sanad sudasinya Imam An-Nasai rahimahullah. Dan di sini ada riwayat dari tabi'i ke tabi'i lainnya. Siapa? Tabi'i ke tabi'i lainnya siapa? Abdul Rabbih ke Al-Bunani. Thabit Al-Bunani. Ya. Kemudian Thabit Al-Bunani dari seorang sahabat yaitu Anas bin Malik rahimahullah radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam Sunan An-Nasai As-Sughra ini dan juga dalam Sunan An-Nasai Al-Kubra beliau riwayatkan pula. Dan salah satu kekhususan sanad hadis ini dan hadis ini adalah bahwasanya hadis ini merupakan mufradatnya Imam An-Nasai. Apa maksudnya mufradatnya Imam An-Nasai? Yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan tidak terdapat dalam kitab-kitab induk lainnya. Nah, itu disebut mufradat ya. Ya mufradat sih bukan kosakata, maksudnya bukan kosakata tapi hal yang menyendiri dari seorang perawi, yaitu
Imam An-Nasa'i di sini meriwayatkan hadis ini dari Sulaiman bin Daud, dari Ibnu Wahab, dari Amr bin Al-Harith, Abdul Rabbih bin Sa'id, dari Thabit Al-Bunani, dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW, bahwasanya selawat diperintahkan di Mekah dan seterusnya. Nah, hadis ini 452 atau 453 di kitab antum tidak terdapat di kitab-kitab induk hadis lainnya. Antum cari Sahih Bukhari enggak ada. Sahih Muslim enggak ada. Sunan lainnya juga tidak ada hadis ini, melainkan dia hadis yang menyendiri dan kekhususan diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i saja. Kemudian apakah hadis ini sahih? Perawinya semuanya alhamdulillah sahih atau thiqah, alhamdulillah, sehingga hadis ini tidak ada kecacatan di dalamnya insyaallah taala. Kita baca Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan annas salawati furidat di Makkah. Bahwasanya salat-salat itu difardukan di mana? Di Makkah, maksudnya di periode Makkah. Dan itu sesuai dengan hadis Abdullah bin Mas'ud yang sebelumnya kita pelajari. Di Makkah, salawat difardukan di Makkah karena Isra dan Mi'raj di Makkah. Wa anna malaikaini ataya Rasulullah, dan bahwasanya ada dua malaikat mendatangi Rasulullah SAW. Syuf di sini dua malaikat mendatangi Rasulullah. Anas bin Malik rahimahullah radhiyallahu anhu seorang sahabat. Sekarang kita pernah mendengar ada istilah hadis marfu, ada istilah hadis mauquf. Pernah dengar? Enggak mungkin atau enggak pernah dengar. Tapi lupa. Ada istilah hadis mauquf, ada istilah hadis marfu, ada istilah hadis mauquf. Hadis marfu itu hadis yang ternisbatkan kepada Nabi SAW, baik perkataan, perbuatan, penetapan maupun karakter. Itu hadis marfu tersandarkan kepada siapa tadi? Rasulullah SAW. Kalau hadis mauquf tersandarkan kepada sahabat saja. Ya. Tapi sekarang tadi antum kita mempelajari bareng-bareng hadis Abdullah bin Mas'ud sebelumnya. Hadis sebelum ini yaitu hadis Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Beliau Abdullah bin Mas'ud itu cerita doang kan tadi kan? Lihat hadisnya yang 452 yang sebelumnya, ya kan? Itu cerita kan ketika Rasulullah SAW diperjalankan ya sampai ke Sidratul Muntaha, itu cerita. Baik. Abdullah di sini juga hadis Anas bin Malik, juga Anas bin Malik cerita selawat difardukan di Mekah. Kemudian ada malaikat datang kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya, apakah hadis ini hadis mauquf atau hadis marfu'? Mauquf. Mauquf. Kenapa antum bilang mauquf? Yang bilang mauquf kenapa? Yang bilang marfu kenapa? Ya, silakan. Mas Hendra bisa tahu? Kenapa disebut mauquf? Mauquf tadi artinya yang sandarkan kepada sahabat, enggak ke Nabi, ya kan? Kemudian kalau misalnya marfu yang tersandarkan kepada Nabi SAW. Tapi kenapa antum bilang mauquf tadi? Antum bilang mauquf atau marfu tadi? Mauquf. Sebabnya? Alasan? Karena Anas bin Malik yang bercerita. Anas bin Malik yang bercerita. Dan juga hadis Abdullah bin Mas'ud sebelumnya begitu juga enggak? Iya. Baik, ada yang bilang marfu'? Marfu'. Kenapa bilang marfu'? Ini hal-hal yang enggak bisa dibuat kita masalah. Enggak mungkin dari perkataan. Ini bukan hal yang bersifat ijtihad, ya kan? Yaitu enggak mungkin sahabat berijtihad berpikir, oh Nabi pasti kayak gini-gini loh. Pasti mereka dapat kabar. Tapi ya itu sahih. Itu sahih, tinjauan antum sahih. Tetapi begini, ketika dalam suatu perkataan sahabat menceritakan tentang Nabi, apa yang Nabi lakukan, apa yang dialami oleh Nabi, itu sudah menjadi marfu'. Walaupun enggak masalah ijtihad atau bukan masalah ijtihad. Iya, tinjauan itu benar, namun ada tinjauan lain yang lebih umum bahwasanya segala perkataan sahabat yang mengisahkan tentang kehidupan Nabi, maka itu dihukumi hadis marfu'. Tetapi secara lafal hadis mauquf. Paham ya? Lihat di sini secara lafal antum lihat secara lafalnya, secara
tekstualnya, ya kan? Oh ini mauquf, kenapa? Karena kalamnya sahabat, bukan kalamnya Rasul. Itu secara tekstual semata. Tapi secara substansial dia itu tergolong hadis apa? Marfu. Kenapa? Karena menceritakan tentang Nabi. Makanya di sini Anas bin Malik mengatakan wa anna malakaini ataya Rasulullah. Bahwasanya 2 malaikat mendatangi Rasulullah. Ini kisah tentang Nabi yang bagaimanapun ya ini berarti marfu. Dan gak mungkin Anas bin Malik mengarang-arang, gak mungkin. Bahwasanya ada 2 malaikat mendatangi Rasulullah SAW. Fadhahaba bihi ila Zamzam. Ingat, hadis ini riwayat siapa? Anas bin Malik. Kalau antum perhatikan 2 hadis sebelumnya, 2 hadis sebelumnya lihat, atau 2 dan 3 hadis sebelumnya di awal-awal kitab salat, hadis siapa? Anas bin Malik bukan? Anas bin Malik. Anas bin Malik. Sahih. Kemudian kalau antum perhatikan hadis 400, hadis yang sekarang kita pelajari, Anas bin Malik meriwayatkan kepada siapa? Tabi'i siapa ini? Al-Bunani. Dan antum perhatikan 2 hadis sebelumnya. Lihat, ketemu 2 hadis sebelumnya. Anas bin Malik meriwayatkan kepada Yazid bin Abi Malik. Yazid bin Abu Malik. Yazid bin Abu Malik. Taib. Kemudian beda enggak Al-Bunani sama Yazid? Beda orang. Dan beda hadis juga. Kemudian hadis sebelumnya Anas bin Malik meriwayatkan kepada siapa? Ibnu Syihab. Dan riwayat Anas bin Malik kepada Ibnu Syihab dan juga kepada Yazid tadi itu mirip. Sebenarnya substansinya sama, cerita tentang itu. Isra. Ya. Baik. Tapi kalau kita perhatikan 2 hadis atau 3 hadis sebelumnya, malaikat yang datang ada berapa? Ingat ya? Ada 3 kan? Kalau di sini ada 2. Baik, beda jumlah malaikat, berarti kayaknya ini beda momentum. Ingat. Momentumnya beda nih. Wa anna malaikaini ataya Rasulullah fadhahaba bihi ila Zamzam. Maka keduanya pun pergi bihi bersama Rasulullah. Bihi di sini bi Rasulillah ila Zamzam. Zahaba bi, ya, perhatikan kalau ada zahaba bi artinya memergikan. Faham enggak? Zahaba bi artinya memergikan. Membawa pergi bukan? Ya, membawa pergi. Bisa juga artinya menghilangkan. Seperti misalnya dalam ayat Al-Baqarah. Walau sya'allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Kalau Allah berkehendak, maka Allah bisa saja dhahaba bi sam'ihim, yaitu membawa pergi sama' pendengar mereka dan penglihatan mereka. Ya, paham di sini? Fa dhahaba bihi ila Zamzam. Maka mereka pun memergikan Rasulullah, mengajak pergi, membawa pergi Rasulullah ke Zamzam. Maksudnya ke suatu sumur Zamzam di Mekah itu. Kalau kita perhatikan di sini sama enggak dengan 450 yang sebelumnya? Beda. Mereka para malaikat membawa Rasulullah enggak ke Ma Zamzam, tapi langsung naik kan? Membawa bersama buruknya. Nah, kalau ini enggak, ke sumur Zamzam. Apa yang mereka lakukan? Fasyaqqa batnahu. Maka mereka berdua pun syaqqa itu membelek gitu, bahasa kita tuh bahasa kasar membelek. Batnahu perutnya beliau. Ini bukan maksudnya sesar ini. Membelek perutnya gitu kan. Nah, wa akhraja hashwahu fi tastin min dhahabin. Wa akhraja, dan keduanya mengeluarkan hashwahu. Hashu itu artinya am'a, yaitu usus. Mengeluarkan ususnya siapa? Hu di sini dhamir kembali kepada Rasulullah SAW. Fi tastin min dhahab, mengeluarkannya fi tast. Tost itu bukan tost gini. Tost itu semacam baskom, wadah ya. Tapi terbuat dari zahab, terbuat dari emas. Ya tentu ini surgawi ini ya, dari surga.
Faghasalahu bima'i zamzama. Ya. Faghasalahu, maka mereka berdua mencucinya. Hu di sini kembali ke mana? Hasyu atau kepada Rasulullah? Hasyu. Kepada hasyunya, ususnya dicuci dengan apa? Air zam-zam. Thumma, kemudian kabasa jawfahu hikmatan wa ilma. Kabas artinya mengisi, memenuhi. Jawfahu, jawf itu rongga atau lubangnya atau perutnya. Dengan apa? Dengan hikmah dan ilmu. Ini kita nggak perlu berpikir, berarti ususnya Nabi usus ilmu, gitu, usus hikmah. Ya Allah alam bagaimana itunya, kita nggak usah berpikir itu. Yang penting kita imani secara gaib bahwasanya ini terjadi benar-benar. Baik, ini hadis sahih. Ini hadis sahih. Seperti yang tadi Anda bilang, bahwasanya ini termasuk hadis yang hanya diriwayatkan oleh siapa? Nasa'i, tanpa selainnya. Yang masyhur di kita, yang namanya pembelekan dada itu ketika Nabi kecil kan? Ini terjadi kedua kalinya. Terjadi kedua kalinya ketika disyariatkan salat. Ya. Dan hadis ini sahih. Baik. Kita menuju ke hadis ketiga. Silakan Mas Arya, fadhal. Dibaca. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nasa'i rahimahullah, babu kaifa furidatis salat. Akhbarana Ishaq bin Ibrahim qala amba'ana Sufyan anis Zuhri ana Urwah ana Asiyah Muhammadiyah dong. Ana Aisyah qalat awwala ma furidatis salatu rak'atain fa'uqirat salatus safar wa utimmat salatul hadar. Baik, Imam An-Nasa'i rahimahullah, kita melanjutkan ke bab ketiga. Qal bab kaifa furidatis shalah. Bab bagaimana salat itu diwajibkan. Bagaimana kronologinya atau caranya. Qala An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Ishaq bin Ibrahim qal anba'ana Sufyan an Zuhri an Urwah an Aisyah. Telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Ibnu Rahawai, kalau disebut seorang yang thiqah, seorang yang berteman dan berdekatan dan satu era dengan Imam Ahmad rahimahullah. Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan dari Sufyan, anba'ana Sufyan. Sufyan di sini Sufyan siapa ya? Di sini bukan Sufyan Ats-Tsauri, melainkan Sufyan bin Uyainah. Ya, Sufyan bin Uyainah. Tabi'ut tabi'in. Yang tabi'in ini Zuhri, ya. Kemudian Az-Zuhri Ibnu Syihab, ya. Jadi Az-Zuhri kadang disebut Ibnu Syihab, kadang disebut Az-Zuhri. Ya. Masyhurnya dua nama itu, imma Az-Zuhri, imma Ibnu Syihab. Seorang tabi'i kelas menengah, yaitu di pertengahan. Meriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair. Jadi Urwah ini anaknya Az-Zubair bin Awam, Al-Awam. Dan beliau Urwah di sini adalah seorang tabi'i juga. Seorang tabi'i. Kemudian Urwah meriwayatkan dari khalahnya.
Khalahnya bibi perempuan, bibi dari ibu. Ya. Karena Az-Zubair bin Al-Awwam menikah sama siapa? Anaknya Abu Bakar. Asma. Jangan Asma. Asma. Oh, Asma itu kayaknya penyakit gitu. Tapi kalau dalam Jawa itu Asma artinya nama ya. Nah, bahasa halus. Jadi Aisyah dan Asma, Asma menikah dengan Az-Zubair dan punya anak Urwah. Jadi Urwah di sini meriwayatkan dari tantenya Aisyah. Ya, jadi sebenarnya Rasulullah ya atau di sini bukan Rasulullah SAW, melainkan ini hadis apa nih? Ini hadis apa nih? Marfu atau mauquf? Hah? Antum lihat ya, teksnya, antum lihat teksnya. Masya Allah, banyak orang. Antum lihat teksnya. Mas Malikul bisa antum bisa minta tolong bisa muter. Waalaikumsalam. Tafadhal. Ada orang asing. Tafadhal masuk. Dia dibilang jangan dia mana? Di masjid, suruh di masjid. Waalaikumsalam. Tafadhal. Baik, tadi kembali ke ini. Qalat berkata, awwalu ma furidat as-salat rak'ataini fa uqirat salatus safar wa utimmat salatul hadar. So, di sini hadis marfu atau hadis mauquf? Ya. Teksnya mauquf. Teksnya mauquf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Ajak tetangga nih. Iya, silakan. Alhamdulillah. Insyaallah makin banyak makin berkah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, di sini zahirnya hadis mauquf. Bisa dibagi-bagi kayaknya, maksudnya ini apa berdua ini biar teman-teman yang lain ada. Ini zahirnya, dan memang ini perkataan murni Aisyah. So, di sini ada enggak tentang Nabi? Enggak ada menyinggung tentang Nabi. Hanya perkataan Aisyah semata. Dan memang ini bukan sifatnya ijtihadi, tetapi ini khabar. Ini menjadi hadis yang disebut hadis mauquf. Ini namanya hadis mauquf. Ya, jadi perkataan seorang sahabat. Ya. Awwala ma furidatis salatu rak'ataini. Yaitu ketika pertama difardukan salat itu asalnya 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Fa uqirrat salatus safar. Kemudian uqirrat bukan kifatul akhir kan? Habis ini insyaallah. Maka ditetapkan salatus safar wa utimmat salatul hadar, dan kemudian disempurnakanlah salat hadar. Salat hadar itu salat yang tidak di safar. So, kita tahu salat safar itu imma 2 rakaat, imma 3 rakaat. Jadi ceritanya gini, awal-awal difardukan salat itu kesemuanya 2 rakaat kecuali salat maghrib 3. Ya. Subuh, zuhur, asar dan isya 2. Nah, kemudian di sini uqirat salatus safar. Salat safar tetap 2 kecuali maghrib. Dan ditambahkan untuk salat hadar selain maghrib dan subuh menjadi 4. Jadi asalnya salat zuhur dulunya 2, asar 2, isya 2. Ya, dan maghrib dari awal pertama kali
3 maghrib itu maghrib aja. Maka kemudian yang tadinya 2, 3 dan 2, maka ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zuhur jadi 4, asar jadi 4, isya jadi 4. Jadi asalnya solat tadinya itu seperti solat safar kita, yaitu 2 gitu, kecuali maghrib. Baik ya. Itu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Makanya dalam riwayat dalam Musnad Ahmad dikatakan bahwasanya salat itu asalnya 2 illal maghrib fa innaha kanat 3, kecuali maghrib dulunya itu 3. Dari asal mula munculnya salat maghrib itu adalah 3 rakaat. Ya. Baik, ini karena ya waktunya sudah, insyaallah sudah selesai untuk Sunan Nasa'i. Insyaallah kita akan melanjutkan pada pekan depannya untuk kitab salat. Hadis 409 di situ 453 awal. 54. Oke, 454. Tadi hadis ke 450 Yang barusan 454. Oke, insyaallah pada pekan depan kita akan melanjutkan 455 ya. Kalau misalnya untuk perhatikan dulu semua dari hadis ini, coba lihat di bab yang ketiga ini, hadisnya hadis Aisyah rata-rata ya. Coba lihat yang 454 di situ hadis Aisyah. Aisyah meriwayatkan kepada siapa? Urwah. Kalau misalnya hadis berikutnya Aisyah meriwayatkan kepada siapa? Urwah juga. Taib hadis 454 lagi, lihat Aisyah meriwayatkan kepada Urwah kepada siapa? Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kemudian dari Az-Zuhri kepada Sufyan di sini Sufyan bin Uyainah. Ya. Kemudian hadis berikutnya Aisyah meriwayatkan kepada Urwah kepada Zuhri juga bukan? Hadis berikutnya kepada Zuhri juga bukan? Panjang loh. Iya, lihat dulu. Annahu sa'ala Az-Zuhri ya kan? Kepada Zuhri bukan? Az-Zuhri. Az-Zuhri meriwayatkan kepada siapa? Al-Auza'i. Ya. Baik, itu beda. Walaupun ujungnya sama. Ke Zuhri juga, patokannya ke Az-Zuhri dua hadis ini. Namun kalau hadis yang pertama tadi Az-Zuhri ke Sufyan bin Uyainah, kalau yang hadis keduanya Az-Zuhri ke Imam Abdurrahman Al-Auza'i Abu Amr. Kalau hadis berikutnya 457 Aisyah bukan? Aisyah juga maksudnya 457 Ibnu Abbas meriwayatkan kepada Mujahid. Mujahid di sini bukan dimanai seorang yang berjihad. Ini nama orang. Ya. Mujahid meriwayatkan kepada Bukair bin Al-Akhnas. Dan hadis seterusnya nanti insyaallah kita bahas pada hari Rabu mendatang insyaallah taala. Insyaallah selain langsung ke fiqh lahir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.